Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP dari nomor 44 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 28 November 2020 dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 27 mengatakan, "Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Uhum najorbut nama si paimaon dohot api ni haririmas, sialang akka namangalu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa ramalan tentang akhir dunia yang menyesatkan. Pertama, planet Nibiru yang akan menabrak bumi pada tahun 2017. Planet X atau dikenal sebagai Nibiru dikaitkan dengan penyebab kiamat akhir dunia pada tahun 2017. Ini karena planet tersebut konon memiliki jalur orbit yang sama dengan bumi. Hal tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya tsunami, gempa bumi, bahkan mengaktifkan gunung-gunung berapi. Faktanya hingga hari ini planet tersebut tidak pernah ada. Yang kedua, ramalan suku Maya terjadi kiamat pada tahun 2012. Ramalan yang menyebutkan kiamat akan terjadi pada tahun 2012 menurut suku Maya sempat membuat dunia heboh. Prediksi tersebut bahkan sampai menginspirasi Roland Emmerich untuk menyutradarai film 2012 yang berkisah tentang kehancuran dunia. Akhir dunia 2012 adalah sebuah guyonan yang mampu membuat warga dunia terhibur. Tahun 2012 pun berlalu, tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, ramalan Harold Camping 2011. Seorang
penyiar sekaligus pengkhotbah radio bernama Harold Camping pernah meramalkan bahwa hari penghakiman akan terjadi pada 21 Mei 2011. Banyak yang percaya dengan ramalan ini, bahkan sempat menimbulkan kepanikan di antara pengikutnya. Namun, prediksinya berlalu tanpa terjadi apa-apa. Yang keempat, ramalan pendeta God's Church Ministry Wayne Land pada tahun 2008 mengatakan akhir zaman telah tiba. Dalam bukunya berjudul God's Final Witness tahun 2008 yang diterbitkan pada tahun 2006 mengatakan akhir zaman telah tiba. Dalam bukunya berjudul 2008 God's Final Witness yang diterbitkan pada tahun 2006 menunjukkan bahwa ratusan juta orang akan meninggal. Namun, prediksinya berlalu tanpa terjadi apa-apa. Yang kelima, ramalan Nostradamus. Kiamat terjadi pada tahun 1999. Nostradamus atau Michael de Nostradame merupakan seorang peramal yang sangat terkenal dari Prancis. Ia juga pernah meramalkan akan terjadinya kiamat akhir dunia dalam bukunya yang berjudul Les Prophéties yang terbit pada tahun 1555. Salah satu baris tulisannya menyebutkan tentang kiamat yang terjadi pada bulan Juli 1999. Dalam ramalan tersebut, Nostradamus mengatakan akan datang raja besar teror dari langit. Namun prediksinya berlalu tanpa terjadi apa-apa. 6. Ramalan Robertson tahun 1982. Satu lagi ramalan tentang kiamat yang terbukti meleset terjadi pada tahun 1980. Seorang televangelis dan pendiri koalisi Kristen Pat Robertson mengejutkan dan menakuti banyak orang ketika ia mengatakan dalam acara TV-nya 700 Club bahwa ia mengetahui dengan pasti kapan dunia akan berakhir. Ia berani menjamin bahwa tahun 1982 akan ada penghakiman dunia. Nyatanya, perkataan Pat Robertson tersebut tak terbukti sama sekali. Saya tidak mencoba untuk menakut-nakuti atau mengancam Anda pagi ini. Apa yang saya lakukan adalah mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang benar di dalam Tuhan. Jangan membuang atau melepaskan kedamaian dan kegembiraan Anda di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali ada peristiwa bencana seperti pandemi global, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, dan lain-lainnya, maka akan ada orang membuat perkiraan-perkiraan bahwa akan segera terjadi akhir dunia.
dan menghubungkannya dengan pengangkatan atau tanda-tanda menurut kitab Wahyu. Alkitab memberitahu kita bahwa akan ada saat ketika beberapa orang akan menyimpang dari iman dengan mengabdikan diri mereka kepada roh-roh penipu dan ajaran setan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Kata pergi adalah kata Yunani epistemi yang merupakan asal kata kemurtatan. Itu berarti secara aktif menghasut atau memberontak, berhenti atau meninggalkan atau membelot. Mereka yang murtad dan terus berbuat dosa dengan sengaja setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus. Orang-orang ini adalah pohon yang buruk yang hanya menghasilkan buah yang buruk. Orang yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi. Ibrani pasal 6 ayat 6. Surat Ibrani ini ditulis untuk memperingatkan semua orang jemaat di gereja Tuhan, tetapi juga untuk mengajar mereka yang benar-benar lebih dekat dengan Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa selain melaluinya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka yang mengingkarinya. Itulah yang diberitahukan oleh penulis kitab Ibrani. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Tuhan memberi tempat yang kekal kepada orang yang patuh dan orang yang mencintai Tuhan. Karena itu kami memohon, biarkanlah tumbuh rasa cinta kasih kami, supaya kami mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan kami. Yakinkanlah kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu. Kabulkanlah permohonan kami ini, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP dari nomor 44 ayat 1. Hai orang Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat manusia dengan hati ceria, dan pesta raya telah dekat bagi seluruh umat
Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.